Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Feli Christine di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 27 Agustus 2022. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan sosok tamu yang sangat spesial, yaitu Mbah Harto. Halo Mbah Harto, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Feli. Iya, apa kabar nih Mbah hari ini? Baik, hari ini saya sehat. Bagaimana dengan Mbak Feli? Baik, puji Tuhan Mbak. Terima Syukur kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, Mbak Harto, oke hari ini kita akan menghadirkan atau membicarakan satu orang kudus, yaitu bernama Santa Monica nih. Santa Monica. Iya. Dia seorang ibu yang mendapat gelar Santa. Oh, seorang ibu Mbak. Jadi Ya. dia sudah menikah dan mempunyai anak, begitu ya? Ya, itu. Memang biasanya para santo atau santa itu biarawan-biarawati. Iya. Tapi yang sudah berkeluarga itu jarang sekali. Nah, ini salah satu di antaranya. Wah, berarti ini salah satu cerita yang menarik banget ya Mbah ya untuk kita bahas ya. Untuk memulai mungkin Mbah bisa diceritakan sedikit bagaimana sih kisah awal dari Santa Monica? Ya, biasanya kan dimulai dengan nama. Iya, betul. Nah, karena dia itu lahir di Afrika Utara, yang sekarang namanya Algeria, sehingga saya tidak tahu artinya, tapi biasanya orang mengatakan Monica dari kata mono, artinya satu. Mungkin dia anak pertama. Bisa jadi, bisa jadi. Seperti juga Mbak Feli, Feli Christine. Feli itu dari kata velum, artinya tutup. Kalau di gereja itu ada sibori, ditutup pakai velum. Kalau Christine artinya dalam Kristus. Jadi Mbak Feli itu seorang yang terlindungi atau tersembunyi yang dilindungi oleh Kristus. Jadi bagus banget ya Mbak ya. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, mungkin Mbak bisa sedikit memberikan insight atau menceritakan lebih lanjut bagaimana sih latar belakang keluarga dari Santa Monica. Yang pertama lahir dulu ya. Iya, boleh Mbak. Dia lahir di Tagaste. Tagaste itu sekarang namanya Algeria atau Aljazair. Yaitu di Afrika, utaranya itu Laut Tengah. Kemudian sebelah kirinya ada Libya, ada Tunisia. Kemudian yang sebelah kanan atau sebelah timur ya itu padang pasir Sahara. Padang pasir Sahara. Kemudian di dalam kota itu ada beberapa kota, diantaranya kota Kartago, ya gitu. Itu diantaranya kota Kartago yang paling terkenal karena orang-orang belajar atau kuliah atau sekolah itu di sana, di Kartago itu. Nah, Monica itu sekarang kembali kepada Monica. Itu lahir kira-kira tahun 322 ya. Itu. Jadi karena ini dari kerajaan Roma ya. Jadi Tagasta atau Algeria sekarang ini dulu merupakan provinsi Roma. Jadi dijajah Roma setelah Kartago dikalahkan oleh Roma. Nah, dia kawin dengan Patricius, seorang yang kafir, yang bukan tidak hanya percaya kafir, ya, tapi juga kasar dia itu. Oleh karena itu Monica, Ibu Monica ya, belum jadi Santa. Santa. Jadi Ibu Monica itu sedih sekali, kemudian dia kepada siapa lagi kalau tidak kepada Tuhan. Lalu dia selalu berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya doanya apa? Doanya supaya suaminya itu berubah sifatnya, syukur kalau mau menjadi Kristen. Akhirnya betul. Kemudian dia menjadi Kristen, dia minta dalam keadaan sakit ya, dia minta supaya dibaptis. Waduh, senang sekali itu Santa Ibu Monica itu senang sekali karena suaminya. Nah, kemudian ketika Monica itu umur 40 tahun, itu suaminya meninggal. Tapi
ada persoalan baru, yaitu anaknya. Oh, Dia berarti punya Santa anak Monica 3. ini ada Ya, anak anak 3 3. ya? Yang satu namanya Agustinus, yang ketiga namanya, yang nomor 2 tidak penting, yang nomor 3 itu namanya Peperina. Ya. Kemudian Pepertua itu nama perempuan itu. Nah, kemudian yang nomor 2 tadi tidak penting, tapi namanya Navigius. Navigius ya. Yang terpenting adalah nomor 1. Karena apa? Karena dia paling disayangi oleh ibunya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia disekolahkan di Kartago, dia kena pengaruh dari Manikeisme. Manikeisme itu apa? Manikeisme itu suatu ajaran yang dia ajarkan oleh Mani. Nah, Mani itu seorang ya seperti mirip kok dengan agama Zoroaster. Agama ya Zoroaster ya namanya. Sekarang Zarathustra itu ya. Zarathustra atau Zoroaster. Mirip, tapi yang jauh. Cuma hal yang paling menyedihkan itu para pengikutnya itu boleh bertindak apa saja. Oleh karena itu Agustinus yang masih muda itu umur 18, 19 sampai 20 masih belasan tahun itu lalu yang menjadi seorang yang maunya sendiri. Betul, berarti yang karena diberi kebebasan gitu ya Mbah ya. Iya, kan diberi kebebasan yang mau sendiri. Sehingga dia tersesat lah. Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan ibunya. Tapi di sini saya katakan aja karena dia akan menjadi calon santo ya. Betul. Nah, kemudian ibunya bersedih sampai setiap kali Agustinus datang ke rumah selalu dimarahi ibunya. Kamu itu bagaimana? Kemudian Agustinus berpikir juga, ya sejelek-jeleknya manusia pasti mengasihi ibunya ya. Pasti, iya. Daripada saya itu menyedihkan ibu saya, lebih baik saya pergi saja dari sini. Saya mau pergi ke Roma, ibu kota negara ini. Nah gitu. Kemudian dia pergi ke pelabuhan Kartago. Kartago itu merupakan pelabuhan untuk menuju ke Roma. Tapi ibunya menyusul karena dia tahu. Berarti dikejar sama ibunya ya? Iya. Terus apa? Pura-pura dia, kapalnya berangkatnya tidak sekarang. Ibunya sedang meleng gitu, dia tinggalkan. Kemudian tahu anaknya sudah berangkat, dia ikut mengejar sambil berdoa supaya bertemu dengan anaknya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Terus dibimbing juga oleh Tuhan. Nah, Agustinus itu pergi ke Milan. Nah, kemudian dia juga menyusul Milan. Teringat apa Milan? Sepak bola sih Mbak kalau kayak gitu. Ya, sepak bola. Itu betul. AC Milan sama itu AC Milan ya. Sama Inter Milan itu yang terkenal. Betul. Nah, sampai di Milan dia bertemu dengan teman-temannya itu. Nah, sekarang satu rumah lagi dengan dia. Terus pada suatu malam Bu Monica tadi ya, dia mendapat seperti mimpi atau vision. Vision itu penampakan ya. Penglihatan seperti itu penglihatan ya. Itu ada suatu sinar yang berbicara, sinar itu mengatakan kalau Agustinus bersatu dengan kamu, berkumpul dengan kamu, menjadi satu dengan kamu, maka kamu berdua akan selamat. Nah, kemudian setelah itu dia pergi kepada anaknya. Agustinus, saya mendapat penampakan kalau kamu bersama saya, kita selalu akan selamat. Oh, memang begitu Bu, kalau Ibu bersama saya pasti selamat. Oh, Agustinus bilang seperti itu. Bukan begitu. Bukan aku bersama kamu, tapi kamu bersama aku. Jadi kamu harus mengikuti aku. Waduh, ya dah, pokoknya saya manut Ibu. Nah, kemudian
Santa Monica itu kan sering pergi ke gereja karena dia orang yang saleh ya. Iya. Saleha kalau perempuan. Yang seorang yang saleha. Kemudian dia ini asumsi ya. Iya, asumsi. Di Milan itu yang menjadi uskup adalah Ambrosius. Nah, Ambrosius itu punya kakak namanya Marcelina. Santa Marcelina. Lalu menjadi santa nantinya. Iya. Nah, Marcelina itu juga orang kudus nantinya. Bisa dia baik sekali. Nah, mungkin dia ketemu kemudian cerita-cerita, kamu dari mana? Saya dari Afrika, dari Tagaste. Kamu kok sedih kenapa? Kira-kira begitu. Soalnya anak saya namanya Agustinus itu pokoknya dia tidak dapat diatur dia sebagai orang Kristen. Oh, begitu. Gini aja. Nanti saya kenalkan dengan uskup. Bapak uskup itu kebetulan adik saya. Oke. Oh iya, saya sudah tahu saya uskup, tapi saya belum kenal. Tahu tapi belum kenal. Ya nanti saya kenalkan. Nah, dikenalkan dengan Ambrosius. Ambrosius langsung berarti itu seorang uskup yang dulunya seorang gubernur. Bayangkan, dia seorang yang cerdas ya. Dia dulu angkat menjadi gubernur. Kemudian dia menjadi uskup. Ketika uskup Milan itu meninggal. Itu ada ceritanya sendiri tentang Ambrosius nanti. Nanti cocokkan dengan Santo Ambrosius. Lalu betul ketemu Ambrosius bilang, waduh kasihan ibu, bukan gini aja. Mengapa dia mengatakan ibu kasihan? Karena Ambrosius itu lahir tahun 340. Iya. Nah, kemudian si Marcelina kan 322. Iya. Nah, jadi lebih muda. Lebih muda jauh, iya betul. Ambrosius. Ya. Bu, sekarang gini, anakmu diajak aja ke sini. Apa? Nanti saya ajak bicara dah. Ya baik. Kemudian anaknya Monica diajak ke sana. Setelah diajak, dikenalkan. Dia ditanya, kamu namamu siapa? Saya Agustinus. Nah, pada waktu itu dia umurmu berapa? Dia lahir tahun 354. Jadi terpaut 14 tahun dengan Ambrosius. Ambrosius betul ya. Oh, berarti kamu dengan saya terpaut 14 tahun. Ya gini. Ya enggak apa-apa. Saya kan sudah uskup. Kamu mungkin bisa jadi paus. Nah, maka dari itu asal kamu mengikuti pelajaran saya. Betul, dia tertarik sekali dengan kebaikan Bapak uskup itu. Nah, karena begitu baiknya, dia memang berubah menjadi pintar. Semua peristiwa itu ditulis dalam bukunya yang berjudul Confessiones. Artinya pengakuan. Pengakuan Jadi dalam pengakuan itu yang paling menjadi tokohnya itu dia sendiri, jadi autobiografi ya, dengan ibunya. Oh, berarti cuma tentang dua ibunya, orang tentang Monica itu. Okay. Maka dari itu nanti Monica akan menjadi santa itu karena diantaranya berdasarkan buku itu juga karena kesaksian dari anaknya sendiri. Nah, kemudian pada suatu kali dia memang diangkat betul-betul setelah masuk seminari menjadi imam, kemudian menjadi imam ya. Setelah jadi imam, kemudian dia menjadi uskup itu saja langsung. Kemudian uskup, kemudian ia ingin kembali ke Afrika. Bilang pada ibunya, Bu, saya mau kembali ke Tagaste, ke Afrika, ingin jadi uskup di sana. Ibu ikutlah, ya saya ikut, ayo. Sampai di pelabuhan Osesta, di sana ada pelabuhan di Roma itu ada pelabuhan itu. Kemudian pas mau berangkat, ibunya sakit. Oh, ibunya langsung sakit ketika dalam perjalanan ya, berarti terus ya, Mbak ya? Agustinus kan tanya, Bu, kamu kok sakit? Bagaimana kalau saya carikan dokter supaya kamu panjang umur?
Untuk apa saya panjang umur? Orang cita-cita saya sudah terlaksana. Suami saya sudah jadi Kristen dan kamu sudah jadi Kristen, bahkan sudah menjadi pelayan Tuhan yang bagus, yang baik. Udah enggak usah saya panjang-panjang umurnya. Nah, misalnya begini ya Bu, misalnya kamu meninggal tuh baiknya dimakamkan di mana? Iya. Di benua Afrika atau di Roma ini? Di mana saja, terserah. Kan semua itu kan dekat Tuhan. Yang penting saya dekat Tuhan. Dan pesan saya, kalau nanti saya sudah meninggal, nama saya berikankan, selalu ingatkan di altar Tuhan. Di sanalah maka saya akan bertemu dengan Tuhan. Kalau kamu meninggalkan saya, aduh, begitu. Ibu baik sekali pada saya. Habis ngomong begitu, beberapa hari kemudian betul-betul meninggal dia. Meninggal. Aduh, meninggal. Nah, sudah meninggal, kemudian dimakamkan di Roma. Akhirnya makamkan di Roma ya, bukan di Afrika ya. Jadinya. Kemudian Agustinus ya, itu yang terkenal adalah apa? Quote-nya itu. Saya percaya supaya saya mengerti. Luar biasa. Saya mengerti supaya saya percaya. Nah, itu kata-kata itu penting ya. Betul. Saya percaya supaya saya mengerti, dan saya mengerti supaya saya percaya. Itulah sebabnya maka orang Katolik itu selalu diminta untuk banyak membaca, banyak rekoleksi, banyak mendengarkan khotbah ya. Bukan hanya mendengarkan tapi membaca itu penting. Betul. Oleh karena itu kalau hanya mendengarkan nanti bisa tidak sempurna ya. Baca. Seperti Mbak Feli kan suka membaca ya, bukunya banyak. Apalagi jurusan komunikasi itu. Nah, demikian juga maka untuk umat Katolik, betul, biasanya itu kalau pergi ke rumah, kamu sudah pernah ke rumahnya Mbak Feli? Sudah, di sana ada apa? Aduh, bukunya banyak sekali. Ya, itu bagus betul. Tapi kalau tidak punya perpustakaan, kamu pernah pergi ke rumahnya Mbak Feli? Sudah. Ada buku-bukunya? Nggak ada, itu nggak enak ya. Jadi setiap orang Katolik itu biasanya punya perpustakaan. Nah, demikian juga ini karena harus banyak membaca. Kembali kepada Monica tadi. Betul. Setelah itu kemudian si Agustinus kembali ke Tagasta, tapi tidak ke Tagasta, tapi ke Hippo. Ke Hippo. Maka dia terkenal dengan Santo Agustinus dari Hippo. Mbak, apakah waktu di Hippo itu di Afrika Agustinus itu memang sudah menghabiskan sisa hidupnya di sana? Ya, memang tempatnya di Afrika itu, dan dia kembali ke istilahnya kembalinya ke pulaunya ya, ke benuanya. Tapi itu kan ada kota yang namanya itu tadi, ada Kartago, ada Tagasta. Sekarang ini luas itu. Algeria itu, Aljazair itu kuat sekali itu. Dulu negara Kristen. Iya. Tapi sekarang sudah lain ya. Sudah lain lagi ya, betul. Karena kedatangan orang-orang Arab. Iya. Dulu kan Roma ya. Iya. Itu saja. Kemudian kepada Santa Monica, lalu dikanonisasi, kemudian beatifikasi dulu, lalu dikanonisasi, lalu menjadi santal. Sampai sekarang menjadi teladan bagi ibu-ibu, supaya ibu-ibu itu mendoakan anaknya. Jadi jangan lupa, sebab doa ibu itu mujarab sekali. Betul, paling manjur ya Mbak ya. Nanti kalau
Mbak Feli sudah punya anak, jangan lupa mendoakan setiap hari. Pastilah, pasti Mbak. Gitu. Itu aja. Oh, luar biasa sekali ya Mbak ya cerita tentang Santa Monica ini. Santa Monica. Dan juga bukan hanya Santa Monica saja, namun di sini kita juga bisa belajar sedikit tentang anaknya ya Mbak ya. Betul. Yaitu Anak Agustinus itu. Dari dia yang susah diatur hingga bisa sampai menjadi uskup ya, dan katanya tadi tangan Tuhan iya yang betul bekerja. sekali. Dia kan luar biasa. Berdoa terus. Betul, luar biasa dan tentunya di sini juga kita bisa belajar sangat banyak ya dari cerita Mbak tadi. Feli juga sudah belajar banyak dan mungkin juga pemirsa di rumah juga bisa memetik hal-hal baik yang dilakukan oleh Santa Monica dan juga Agustinus mungkin ya Mbak ya. Seperti kita diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan, selalu bersabar, terutama untuk para ibu-ibu ya Mbak ya, untuk tetap tidak menyerah, mendoakan suami, mendoakan anak dan mungkin keluarga-keluarga lainnya. Nah, nanti kalau ada kesempatan ya, cari buku Confessiones. Confessiones ya Mbak ya. Buku pengakuan. Oke, pasti. Sudah diterbitkan kok. Oke, luar biasa. Indonesia, ya, bisa. Menarik banget untuk dibaca ya Mbak ya itu ya tentunya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Harto sudah hadir di acara Oke hari ini. Sama-sama. Ya, semoga di lain kesempatan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang orang kudus lainnya ya Mbak ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sebelum Feli tutup sesi hari ini, marilah kita berdoa bersama ya Mbak ya. Berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Monica, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Mbak Harto telah datang di acara Oke hari ini. Dan itu dia tadi kisah mengenai Santa Monica dan juga anaknya Agustinus. Nantikan lagi video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di Oke hari ini. Orang Kudus hari ini selanjutnya.